Data kependudukan dan pencatatan sipil adalah identitas yang sangat penting karena terkait dengan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, termasuk dalam perencanaan pembangunan. Namun, berbagai problem masih mengganjal dalam menuntaskan identitas hukum warga, terutama di lingkungan masyarakat akibat faktor jarak, waktu, dan biaya. Kabupaten Bima sebetulnya memiliki berbagai program dalam percepatan kepemilikan Adminduk, seperti program Cedok Gadis Desa yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di desa. Ketika wabah COVID-19 terjadi, dilakukan pula pelayanan melalui WhatsApp. Upaya memperkaya model pelayanan yang menyentuh langsung masyarakat terus dilakukan, salah satunya yang difasilitasi LPA NTB bekerja sama dengan Kompak melalui layanan Adminduk berbasis kewenangan desa. Model pelayanan yang dikembangkan ini tidak hanya melibatkan unsur pemerintahan desa, melainkan juga para tokoh masyarakat di desa. Pemerintah desa melalui PPKD berhubungan langsung dengan Pokja Adminduk yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat dalam mensosialisasikan, mendata, hingga menguruskan dokumen Adminduk warga seperti kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, kartu identitas anak, dan KTP. Sebanyak 12 desa di Kecamatan Woha dan Belo, Kabupaten Bima sudah menerapkan dan menerbitkan Perdes LABKD. Hal itu disambut antusiasi masyarakat mengingat problem-problem dasar seperti faktor jarak, biaya, dan waktu sudah bisa dipecahkan. Kemarin saya nggak ada kakak. Terus setelah saya diurus oleh kantor desa mengenai Adminduk, akhirnya saya sudah mendapatkan kakak dan sekarang saya sudah mendapatkan bantuan UMKM dan banyak saya dapatkan di desa ini. Pelayanan Adminduk di desa melalui LABKD mempermudah dari segi persyaratan dokumen, cepat dari segi waktu pengurusannya, pendek jarak tempuhnya, dan gratis. Sementara itu, beberapa hal yang menjadi kewenangan desa terkait LABKD yaitu verifikasi dan validasi, pendataan dan mencatat dokumen, penganggaran yang didukung oleh Perda, dan cetak dokumen. Secara teknis, cetak dokumen dilakukan di desa melalui proses pelaporan dan dikomunikasikan dengan Dukcapil via online atau mengantarkan dokumen ke Dukcapil secara kolektif. Setelah diproses di Dukcapil, maka dokumen akan dikirim kembali ke email desa dan bisa cetak langsung di desa. Karena itu, pelayanan LABKD sejak proses pendataan terbilang praktis dan tak berbeli. Adapun tantangan dan kendala yang kami hadapi selama ini di lapangan, adanya keluarga yang nikah siri. Kemudian ada rumor-rumor yang mengatakan bahwa kepengurusan Adminduk itu merasa tidak perlu karena anaknya masih kecil, belum masuk sekolah. Cara-cara memberikan edukasi kepada masyarakat yang beranggapan demikian, kami terus memberikan nasihat ataupun edukasi kepada masyarakat bahwa kepemilikan Adminduk itu sangat-sangat perlu. Ada satu keluarga ini disabilitas 4 orang yang lumpuh. Kemarin tidak ada kartu identitasnya, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa. Setelah saya bantu membuat Adminduk, KTP, kartu keluarga, perubahan kartu keluarga, sehingga mereka juga dapat bantuan dari Dinas Sosial Provinsi dan dari daerah. Keterkaitan dengan keberadaan LPKD, PPKD untuk membantu disabilitas ini semuanya bekerja sama. Kita memang perintahkan PPKD, kemudian Pokja, Adminduknya, semua untuk membantu warga secara keseluruhannya hampir 98% termasuk yang disabilitas ini. Ya, sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok ini, mereka langsung ke rumah. Ya, membawa ke rumah itu untuk mempotret langsung, membuat kakak langsung nanti dipotret di sana. Itu dibantu oleh semua PPKD dan Pokja Adminduk ini. Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa Nomor 1 Tahun 2011 yang diganti dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan sudah mengatur tentang LABKD. Pada pasal 4 menyangkut kewenangan Bupati yang menugaskan desa melakukan pelayanan Adminduk di desa dan mengangkat petugas PNS yang dapat dibantu oleh PPKD.
Mekanisme kepengurusan dokumen Adminduk melalui desa menjadikan LABKD sebagai salah satu solusi pelayanan Adminduk di Kabupaten Bima dalam memperkaya program pemerintah setempat. Mekanisme ini tidak hanya melibatkan Pokja Adminduk dan PPKD, melainkan juga pihak Dukcapil yang sangat berkepentingan dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Model LABKD itu pun secara langsung menerima dukungan dari pemerintah setempat, mengingat PPKD yang bertugas melakukan verifikasi dan pelaporan berkas persyaratan dokumen diberikan insentif sebesar Rp1 juta setahun sehingga memudahkan operasional pelayanan tersebut. Dengan adanya Perdes LABKD ini, efektivitas daripada pelayanan Adminduk sangat terbantukan, yaitu dengan pola bagaimana memanfaatkan salah satunya penyelenggara LABKD Adminduk adalah dengan adanya PKK dan Posyandu. Bagaimana kita menerapkan pelaksanaan layanan Adminduk itu berbasis masyarakat dengan melibatkan Posyandu. Dan di tingkat Posyandu ini kita tetap akan membuka layanan untuk pelayanan Adminduknya, baik menyangkut dengan akte kelahiran, kartu keluarga, ataupun perubahan kartu keluarga, sehingga sampai dengan hari ini yang kita cross-check di tingkat Posyandu, hampir 100% daripada peserta Posyandu untuk anak-anaknya dan termasuk peserta Posyandu itu kepemilikan akte kelahiran dan kakaknya sudah terpenuhi. Di LABKD alhamdulillah dikembangkan juga lewat Pokja, ada namanya pelayanan Adminduk di Posyandu, sehingga ibu hamil yang mau melahirkan harus dicatat dulu, ya diambil dokumennya, begitu melahirkan langsung kita beri nama dan kita cetak akte kelahiran. Nah, ini peran LABKD binaan kompak ini alhamdulillah sudah melakukan cedok gaji desa secara online. Prioritas penggunaan anggaran yang bersumber dari dana desa itu untuk administrasi kependudukan pada bidang penyelenggaraan pembangunan desa dan diperkuat kembali melalui surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Bima melalui dukungan anggaran untuk layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa. Penguatan itu juga akan dipastikan dan difasilitasi lebih lanjut melalui evaluasi penyusunan RKPDes desa untuk tahun anggaran 2022. Kegiatan LABKD di Desa Dampingan LPA Kompak secara langsung melibatkan pula PKK desa melalui peran Posyandu terpadu. Hal yang tidak kalah menarik adalah keterlibatan Dasawisma, di mana satu Dasawisma mengurus 10-20 KK, sehingga potensi ini menjadi modal dalam menuntaskan Adminduk warga. Anak yang ada di Kabupaten Bima akan terlayani haknya, yaitu secara administrasi, seperti dia akan mendapatkan kartu identitas anak dan akte kelahiran, sehingga kepala desa yang ada di Kabupaten Bima, kami ini sudah komit bahwa kepala desa yang ada di Kabupaten Bima akan mendekatkan pelayanan akte kelahiran itu melalui kantor-kantor desa dengan data dari tim penggerak PKK Kabupaten Bima, yaitu bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kecamatan dan Desa akan melayani secara administrasi melalui Dasawisma, yaitu 10 rumah yang terdata oleh kader Dasawisma nanti akan secara administrasi akan terdata kebutuhan-kebutuhan apa saja untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Kami di kabupaten terutama di desa ikut merasakan program ini, terbantu dengan keberhasilan layanan LABKD ini. Dampingan LPA Kompak telah membawa pelayanan pada Dinas Dukcapil lebih mudah, cepat, dan semuanya gratis. Hal ini seirama dengan program-program pemerintah lainnya yang membuat posisi Kabupaten Bima cukup menanjak dari aspek capaian pemenuhan Adminduk masyarakat. Pertama kami masuk pada saat musyawarah desa. Pada saat itu kami menyampaikan kepada teman-teman desa bahwa LABKD ini kalau boleh saya katakan harus dianggarkan lewat dana desa. Misalnya salah satu desa itu tidak menganggarkan dana desanya itu lewat LABKD, kami coba mendorong untuk memasukkan kembali anggaran LABKD itu dari dana desa. Kalaupun tidak bisa dengan dana desa murni, pada saat anggaran perubahan
nanti kita coba dorong untuk LABKD-nya, Pak. LABKD Desa Rabakodo, Kecamatan Polo, Kabupaten Bima yang berpenduduk 3.980 jiwa dalam sekali penjaringan berhasil menyelesaikan KK 83, akte kelahiran 106, KTP 142, akte kematian 67. Terdapat juga 7 warga disabilitas yang terlayani identitas hukumnya. Sedangkan di Desa Rasabou, Kecamatan Polo, Kabupaten Bima, pada penjaringan Rabu 11 November, diperoleh data baru pemenuhan dokumen Adminduk sebanyak 108 layanan meliputi KK 55, akte kelahiran 44, akte kematian 2, dan KTP 7. Di balik capaian itu, hal yang sangat urgen adalah pelayanan LABKD tidak membebani masyarakat sepeser pun, sehingga masyarakat sangat terbantu dari faktor-faktor yang semula menjadi penghambat.